Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Sugianto dari kelompok 8. Perkenalkan, nama saya Marcelina Marta Salim dengan NIM 111190219. Nama saya Ermaira Taurina Yudiani. Perkenalkan, nama saya Rizviantra Silitonga, NIM 111900338. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil proyek kami, yaitu jasa laundry. Namun sebelum itu, mari kita ketahui terlebih dahulu latar belakang dari database itu sendiri. Data berasal dari bahasa Latin yaitu datum, yang berarti item informasi. Jika lebih dari satu datum atau jamak, maka disebut dengan data. Jadi dapat disimpulkan bahwa data adalah bentuk jamak dari datum. Basis data merupakan kumpulan berbagai informasi yang disimpan di dalam komputer dan disusun secara sistematis sehingga dapat diperiksa menggunakan suatu program komputer untuk memperoleh informasi dari database tersebut. Sistem informasi memerlukan basis data sebagai penyimpanan basis data. Dalam sebuah institusi atau perusahaan, kehadiran basis data memberi kemudahan dalam setiap kinerjanya. Perangkat lunak yang digunakan untuk mengelola basis data tersebut, sistem manajemen basis data atau database management system. Suatu data didefinisikan sebagai kumpulan data yang disatukan di dalam suatu organisasi. Organisasi seperti company atau bank, sekolah-sekolah, universitas, dan lain-lain. Maksudnya, database digunakan untuk menyimpan sebuah data yang diinginkan pada suatu lokasi tertentu, sehingga data dalam organisasi tersebut dapat dieliminasi. Konsep basis data adalah kumpulan dari catatan-catatan atau potongan pengetahuan. Sebuah basis data memiliki penjelasan terstruktur dan dari jenis fakta yang tersimpan di dalamnya. Penjelasan ini disebut skema. Skema menggambarkan objek yang mewakili suatu basis data dan hubungan di antara objek tersebut. Ada banyak cara untuk mengorganisasi skema atau memodelkan struktur basis data. Ini dikenal. Kemudian penentuan entitasnya adalah jenis paket. Pertama kode paket, kode barang, kemudian nama paket. Selanjutnya jenis barang. Kode barang, kode paket, nama, satuan dalam kilogram, harga, pelanggan, kode pelanggan atau primary key, nama pelanggan, alamat, dan nomor telepon. User, kode user atau primary key, dan nama. Pengambilan, nomor pengambilan atau primary key, nomor nota, kode user, kode barang, kode paket, tanggal, dan total bayar. Selanjutnya adalah struk laundry. Struk laundry meliputi nomor nota atau primary key, tanggal masuk, tanggal selesai, kode barang, kode paket, jumlah, kode pelanggan, keterangan, logical relational structure adalah representasi dari struktur record-record pada tabel-tabel yang terbentuk dari hasil relasi dari himpunan entitas. Menentukan kardinalitas, jumlah tabel dan range sebagai berikut. 1-to-1, maka relasi 1:1 akan membentuk. Kedua, 1-to-many, relasi 1:m akan membentuk. Ketiga, many-to-many, relasi m/n akan terbentuk. Ini adalah langkah-langkah tersebut. Pertama, ketik create database jasa laundry. Nah, seperti ini, dan ini adalah tampilan command promptnya. Ini hasilnya. Ya, dan kita bisa buat tampilannya. Nah, kedua, ketik user jasa laundry, lalu ketik show database. Administration command prompt, exam, miscal, bin,
Excel, Excel, Eurod. Ini ada tampilan Common Chrome-nya. 2. Tabel jenis paket dengan cara ketik. Tabel jenis paket. Kedua, ketik perintah create tabel jenis paket, kode paket per-chart. Ketiga, kode paket per-chart, nama barang per-chart 10, satuan in 2. Ini adalah tampilan command prompt-nya. Selanjutnya, create tabel pelanggan. Setelah itu, kode pelanggan per-chart 4, nama per-chart 10, alamat per-chart 15, nomor telepon in 13. Query hook, create table user, kode user per-chart 4. Ini adalah tampilan command prompt tersebut. Selanjutnya, create tabel pengambilan. Nomor pengambilan per-chart 4. Nomor pengambilan per-chart 4. Nomor nota per-chart 4. QD user per-chart 4. Kode barang per-chart 4 dengan kode 4. Kode paket per-chart dengan kode 4. Tanggal data. Total bayar in 10. Query efektif seperti yang ada dalam tampilan di layar ini, kitab ini. Nah, itulah cara langkah-langkah membuat database melalui command prompt. Terima kasih. Nah, saya lanjutkan dari rekan saya. Nah, untuk nomor 4, kita akan mengecek semua tabel yang udah kita buat di database jasa_laundry. Nah, untuk mengecek semua tabel itu sangat mudah. Tinggal kita mengetik perintah dengan kalimat show tables titik koma, lalu kita enter. Nah, ini adalah contoh atau hasil dari show tables yang kita lakukan di jasa laundry. Nah, ini adalah tables yang kita buat tadi. Selanjutnya, untuk mengecek struktur tabel yang sudah dibuat, kita sama halnya dengan mengecek tabel yang kita buat. Ini kita lihat strukturnya. Kita tinggal ketik description, jenis, underscore, barang, titik koma, lalu enter. Nah, lalu akan muncul seperti field, tipe, null, key, default, extra. Nah, ini contoh dari jenis underscore barang. Nah, ini sama halnya seperti tadi, tinggal dex jenis underscore paket titik koma. Nah, jenis paket ini itu adalah tabel-tabel ya, bukan database, bukan, ini tabel.
ini akan muncul seperti ini juga. Nah, ini sama persis sama yang tadi. Ini contohnya, ini untuk tabel pelanggan, ada field untuk kode pelanggan, nama, alamat, nomor telepon, tipe, varchar, ada integer, null, key, dan default, dan extra. Kalau ini untuk struk laundry. Nah, tinggal ketik desk struk underscore laundry titik koma enter. Ini untuk user itu penggunanya sama halnya. Nah, di sini untuk mengisi kolom atau recordnya, mengisi fieldnya. Nah, di sini kita tinggal tabel jenis barang, ketik perintah, insert into. Nah, di sini tuh ada insert into jenis barang. Nah, jenis barang ini adalah tabel, bukannya database. Nah, ini kita sesuaikan dengan field yang kita buat di tabel, di struktur tabel. Ya kan, di sini ada kode barang, kode paket, nama barang, satuan, harga. Ini tuh harus sesuai dari penulisannya, kata-katanya itu harus sesuai dengan field yang ada di struktur tabel jenis barang. Karena kalau misalnya enggak, itu enggak akan nyambung dan akan error terus. Nah, itu kita enter, langsung ketik value. Nah, di sini kita isikan dengan data-data yang sesuai. Di sini ada kode barang, di sini kode paket, di sini ada nama-nama barangnya, di sini satuan dan harga. Ini contoh dari command prompt-nya, dari jenis barangnya. Nah, ini. Nah, kalau misalnya kita enggak, nah ini sama kayak yang tadi, insert into, isi dengan nama tabel, yaitu jenis paket, itu sama juga dengan kode paket, kode barang, field yang ada di struktur jenis paket, value. Nah, di sini ada isian datanya, kita harus sesuai juga sama ini. Gak boleh misalnya di sininya kode paket, di sininya kode barang, di sininya kode nama. Kita harus sesuai. Nah, ini contohnya harus sesuai. Kalau enggak, di sini kalau misalnya sudah sesuai dan sudah berhasil, itu akan muncul query OK seperti ini. Nah, oke. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Marcelina. Selanjutnya, kita memasukkan isi record ke tabel Excel dengan menggunakan perintah insert. Di sini kode usernya ada US01 dengan nama Mei, US02 dengan nama Pia, US03 dengan nama Putri, US04 dengan nama Marcel. Di sini ketik perintah di command prompt-nya insert into user, kode user, nama. Karena ini masukin semua kode user sama nama. Terus values. Terus di sini isi kode user dengan nama Mei, kode user US02 dengan nama Pia, US03 dengan nama Putri,
US04 dengan nama Marcel, terus diakhiri dengan tanda titik koma. Ini tampilan pas record di command prompt. Selanjutnya ada isi record tabel pelanggan dengan menggunakan perintah yang sama, yaitu insert dengan kode pelanggan 01 dengan nama Rima, alamat isi barusan, nomor telepon 123345666. Yang kedua 02 Arya Sukarsini 123345666. 03 Nadia Jawa BK 123345688. Yang keempat 04 Bagas Cikarang 123345578. 05 Nabila Cibitung 123487898. Dengan menggunakan perintah di command prompt-nya insert info pelanggan yang dimasukkan di dalam tabel pelanggan itu ada huruf pelanggan, nama, alamat, nomor telepon. Lalu klik values, lalu diisikan isi recordnya mulai dari kode pelanggan, nama, alamat, nomor telepon. Setelah udah selesai dimasukkan isi recordnya, diakhiri dengan tanda titik koma. Di pengambilan juga sama. Di sini ada selanjutnya tanda pengambilan dengan menggunakan perintah insert untuk masukkan isi record ini. Di sini ada ketik perintahnya di command prompt insert untuk pengambilan. Pengambilan itu nama tabelnya, lalu nama pengambilan, nama nota, kode user, kode barang, kode paket, tanggal, dan total bayar. Lalu selanjutnya klik values. Lalu di sini ada nomor pengambilan 01, notanya 101, kode user US01, kode barang 01 BJ, disingkat 01 baju disingkat 01 BJ. Terus ada kode paketnya reg atau reguler, terus tanggal 16/05/2020, total bayaran 15.000. Yang kedua, nomor pengambilan 02, notanya 103, kode user US02, kode barang 02 CL atau 02 celana, kode paket IX atau Express, tanggalnya 15/05/2020, total bayarnya 20.000. Selanjutnya ada 03 nomor pengambilan 03, notanya 104, kode usernya US04, kode barangnya 01 SP atau 01 spray, kode paketnya reg atau reguler, tanggalnya 18/05/2020, total bayarnya 30.000. Jangan lupa diakhiri tanda titik. Selanjutnya ada tabel stuk laundry. Cara memasukkan isi recordnya dengan menggunakan fungsi insert stuk laundry. Stuk laundry ini nama tabelnya. Lalu di sini ada nota, tanggal masuk, tanggal selesai, kode barang, kode paket, jumlah, kode pelanggan, keterangan, kode user, values. Di sini nomor notanya ada 101, tanggal masuknya 13/05/2020, tanggal selesainya 16/05/2020, kode barangnya 01 BJ atau baju, kode paketnya reg atau reguler, jumlahnya 1, kode pelanggannya 01, keterangannya sudah diambil, kode usernya US01. Lalu diakhiri tanda koma di belakang titik kurung. Dan di sini ada 102, tanggal masuk 14/05/2020, tanggal selesainya 16/05/2020, kode barang 02 DS atau DS, kode paketnya EX atau Express, jumlahnya 2, kode pelanggannya 02, keterangannya belum diambil, kode usernya US03, diakhiri dengan tanda koma di belakang.
Lalu notanya 103, tanggal masuknya 14/05/2020, tanggal selesainya 15/05/2020, kode barangnya 02, CL atau celana, kode paketnya EX atau Express, jumlahnya 2, kode pelanggannya 03, keterangannya sudah diambil, kode usernya US 02, terus diakhiri dengan tanda koma di belakang. Nomor notanya 104, tanggal masuknya 15/05/2020, tanggal selesainya 18/05/2020, kode barangnya 01 SP atau spray, kode paketnya reg atau reguler, jumlahnya 1, kode pelanggannya 04, keterangan sudah diambil, lalu kode usernya US04, tanda koma di belakang. Lalu terakhir nomor nota 105, tanggal masuknya 15/05/2020, tanggal selesainya 17/05/2020, kode barangnya 01 KM atau kemeja, kode paketnya reg atau reguler, jumlahnya 3, kode pelanggannya 03, keterangannya belum diambil, kode usernya OS03. Dan jika sudah terakhir, di belakangnya bukan koma lagi tapi titik koma. Nah, ini tampilan di command prompt-nya. Dan ini untuk melihat isi tabel yang tadi yang sudah di-record. Di sini pertama untuk tabel jenis barang, gunakan perintah select bintang terjenis semua from jenis barang itu nama tabelnya, lalu diakhiri dengan tanda titik koma atau center. Nah, ini tampilan yang tadi sudah di-record. Kode barang, jenis kode paketnya, nama barangnya, satuan, harga, ini sudah di-record. Lalu jenis paket juga sama seperti jenis kode barang, sama seperti jenis barang. Di sini ketik perintah gunakan select bintang from dari jenis paket nama tabelnya, lalu diakhiri dengan titik koma lalu enter. Ini tampilannya. Kode barang, kode paket dan reguler, express. Selanjutnya ada tabel user. Nah, untuk melihat keseluruhan record yang tadi dia di-record di command prompt, gunakan perintah select, lalu bintang from user, itu nama tabelnya, akhiri dengan tanda koma, nah, seperti ini tampilannya. US01 ada Mei, US02 ada Pia, US03 ada Putri, US04 ada Mas. Dan itu ada tabel pelanggan. Menggunakan untuk melihat isi recordnya, menggunakan perintah select, bintang kalau semua, all, from pelanggan itu nomor dari titik koma lalu enter. Dan ini ada tampilannya 01 dengan nomor 5, alamat Cibarusa, nomor teleponnya sekian, sampai 05 Nabila, alamat Cipitu. Ini ada tabel pengambilan juga sama seperti perintah sebelumnya, menggunakan select untuk melihat isi record, lalu bintang untuk melihat semua isi record dan pengambilan mana tabelnya, lalu diakhiri dengan tanda titik koma lalu enter. Nah, sini ada tabel pengambilan, nomor pengambilannya 01, nomor telepon 01, perizinan yang 01, kode barang 01 BG, kode paket, reguler, tanggalnya. Dan juga ada sini ada stok laundry, juga sama menggunakan perintah select bintang from stok laundry nomor tabelnya, titik koma lalu enter. Nah, ini tampilan di command prompt. Nanti yang langsung seperti ini. Sekian dan contoh kami.